Ada selebgram baru yang cepet banget meroketnya, namanya, pamornya, dan followersnya juga naik banget sampai 2 juta, tapi kehilangan followersnya gara-gara netizen Indonesia. Ada apa ya? Apakah ada kesalahan strategi marketing? Kita langsung aja bahas di Ngamar, Ngabahas Marketing. Ngamar kali ini akan dipandu sama gua Baruna untuk membahas seputar marketing yang lagi viral. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah isu, mungkin isunya agak sedikit sudah lama ya, sudah basi ya, tapi nggak apa-apa. Untuk pembelajaran kita langsung bahas. Nggak seperti ngamar-ngamar sebelumnya yang ngebahas marketing banget. Ini kita ngebuat sebuah konten yang tentang kesalahan marketing kali ya, yaitu kesalahan dari brand communication. Let's go! Sesuai judul yang ada di thumbnail, kita akan membahas mengenai jatuhnya seorang selebgram yang lagi meroket. Kalian tahu kan selebgram yang lagi meroket tapi bukan orang Indonesia? Tahu? Ya, Miss D. Teman wanitanya Vicky Naki. Mereka masih temenan nggak ya? Masih temenan nggak sih? Tukang gosip katanya sih musuhan ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi kita di sini nggak akan bahas relationship mereka, tapi kita bahas mengenai brand komunikasi. Brand communication yang udah dibangun oleh Miss D yang membuat kecewa para penikmat di Indonesia. Penikmat netizen Indonesia. Jadi, wanita asal Kazakhstan yang lagi booming dan viral banget di Indonesia karena videonya bersama Vicky Naki yang di Ome TV, yang Vicky Naki upload nih, dia kehilangan followersnya. Dari 2 juta followers, sekarang jadi 1,6 dan mungkin lebih. Dan sekarang Instagramnya di private. Info terbaru, Instagramnya sudah tidak lagi di private. Jadi kalian bisa lihat lagi postingan-postingannya. Kurangnya 1,6 juta dan makin merosot ini, kalian tahu nggak sih karena apa? Kalau kalian follow Instagramnya Game Diviner, pasti kalian tahu deh kenapa followersnya bisa turun sebegitu drastisnya. Karena di Instagram kita udah dibahas. Makanya follow dulu dong Instagram Game Diviner ID. Langsung ya di sini di @GameDivinerID. Jangan lupa subscribe sama kasih like-nya juga dong untuk channel ini. Udah? Oke, kita lanjut ya. Jadi, menurut kita, penurunan followers Miss D ini karena adanya brand communication yang tidak baik. Pasti kalian bilang, maksudnya apa? Jadi, maksudnya begini. Miss D ini kan terkenal lewat video konten Vicky Naki yang Ome TV-nya itu kan. She said that she wanna marry you and that we will take you from Indonesia to Kazakhstan. Terkenal di kalangan orang Indonesia sebagai orang luar negeri yang suka dan cinta sama orang Indonesia tanpa pandang bulu. Sampai banyak banget kan meme-nya, lebih baik orang luar negeri daripada orang lokal yang begitu-begitulah. Nah, dengan terbranding seperti ini, banyak sekali dong orang Indonesia yang suka dan akhirnya follow Miss D ini. Yang akhirnya cuma 2000-an waktu itu aku lihat. Kemarin itu jadi 2 juta dan contreng biru, checklist biru terverified. Sedangkan Vicky Nakinya aja belum. Lucu ya. Emang jago orang Indonesia kalau bikin orang terkenal. Jago banget tuh orang Indonesia. Tapi karena sebuah kasus kemarin, netizen plus 62 melakukan unfollow massal yang berdampak penurunan followers Miss D yang dari 2 juta sekarang itu 1,4 mungkin gak tahu 1,6 karena sudah terprivate juga ya, udah digembok akun Instagramnya. Info terbaru, Instagramnya sudah tidak lagi di private. Jadi kalian bisa lihat lagi postingan-postingannya. Sampai-sampai nih penurunannya itu ada live countingnya. Kayak lagi pilpres. Waduh, bener-bener orang Indonesia ya, barbarnya tuh kebangetan. Nantangin.
Netizen Indonesia. Pasti ada yang tanya nih, Lah, terus apa hubungannya Miss D. dengan brand communication yang tidak baik? Jadi gini, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu brand communication itu apa sih? Menurut Sadat, brand communication adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunikan yang dimiliki sebuah merek ke pasar menggunakan berbagai macam strategi. Dalam kasusnya Miss D ini, setelah melakukan penghapusan konten bersama dengan sebuah produk dari manajernya Vicky Naki, dia melakukan klarifikasi nih. Dia ingin melakukan komunikasi ini kan, brand image-nya apa yang dibikin di Instagram story-nya. Dan membuat serangkaian video lah, dan banyak juga video, kalian juga bisa cari videonya, mungkin aku cuplikan sedikit aja. When you go to Indonesia, actually I wanted to go Indonesia. Then after all the hate, I was thinking that is I don't need that. I will be more. Nah yang kayak gitu dengan maksud meningkatkan awareness followersnya bahwa Dayana sebagai selebgram ya tidak salah melakukan hal tersebut gitu loh. Penghapusan kontennya itu tidak salah. Tapi ini tuh semuanya berbalik karena pasar Miss D ini kan kebanyakan orang Indonesia. Dan brand image yang dibuat pun, atau bukan brand image dibangun ya, brand image yang sudah tertanam di Miss D ini adalah orang yang suka dengan orang Indonesia yang tanpa pandang bulu itu menjadi rusak. Nah itu kognitif, ingat ya. Dan akhirnya brand communication sebelumnya ya itu tidak terbangun ya. Yang dia suka orang Indonesia tanpa pandang bulu dan lain-lain jadi nggak kebangun. Itu afektif. Lalu menyebabkan gerakan unfollow Dayana dimulai hingga sekarang. Itu namanya behavioral. Jadi berkaca dari Miss D, kamu nih sebagai influencer yang sudah terbranding ataupun yang baru mulai menjadi influencer ataupun yang sedang bekerja memegang sebuah brand dan membangun sebuah brand image ya, itu harus lebih berhati-hati lagi karena menurut Bapak marketing kita yaitu Pak Kotler, dalam menyampaikan pesan itu harus diperhatikan 4 hal. Yang pertama, isi pesannya, yaitu apa yang harus disampaikan atau dikatakan. Yang kedua, struktur pesannya, bagaimana mengatakan sesuatu itu secara logis. Yang ketiga, bentuk pesan, yaitu bagaimana mengatakannya melalui simbol-simbol. Mau simbol gerak tubuh, ataupun foto, ataupun apapun. Yang penting pesannya nyampe. Yang keempat, yaitu sumber pesan. Siapa yang mengatakan? Jadi ingat itu ya. Jadi jika kamu ingin menyampaikan pesan, apalagi itu klarifikasi, kamu harus sangat berhati-hati. Karena kamu harus lihat dulu produk kamu, atau diri kamu, ataupun orang yang lagi kamu pegang brandingnya, itu terbrandingnya seperti apa. Jangan mengedepankan ego karena kamu itu sedang memegang brand atau kamu itu adalah sebuah brand yang harus tetap dijaga ya image-nya. Jadi kenali target pasar kamu akan tahu cara berkomunikasi yang baik. Karena pesanmu akan menanamkan sesuatu ke dalam followersmu, yaitu tadi kognitif. Lalu mengubah sikap followersmu, yaitu afektif. Lalu mendorong followersmu untuk segera bertindak, yaitu behavioral. Kalau dari Miss D, ya tindakannya adalah unfollow massal dan katanya dia bikin video langsung banyak dislike-nya kan. Jadi sayang banget, yang harusnya dia terbrandingnya dengan baik, sudah baik nih, sudah bagus, tapi rusak gara-gara brand komunikasinya tidak baik. Ya, klarifikasinya tidak baik. Begitu. Jadi mungkin segitu aja nggak bahas marketing kali ini, yaitu membahas mengenai brand communication yang buruk. Jadi kalian harus tetap berhati-hati ya, apalagi jika ingin menyampaikan pesan atau klarifikasi sebagai orang yang sudah terbangun image-nya. Jadi gitu aja, jangan lupa like, share, sama subscribe channelnya Game Diviner ke teman-teman kamu ataupun juga ke orang yang lagi penasaran bagaimana sih cara komunikasi yang baik gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Gua Baruna pamit. Bye-bye. Game Diviner, your DJ business is now in your hand. Game Diviner.